Shalom. Kita akan memulai pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami, Bapa Kerajaan Sorga. Terima kasih Tuhan, di minggu Paskah ini Bapa, Prapaskah kedua ini Bapa, kami Bapa ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa firman Bapa bertatam hati kami. Biarlah Roh Kudus Bapa menaungi hidup kami. Terpujilah nama-Mu yang agung, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu Paskah kedua ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di hadapan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Kristus, firman Tuhan kita saat ini mengambil sebuah tema, saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah ini, penampakan Yesus kepada murid-muridnya ini telah terjadi. Kalau kita baca firman Tuhan atau minggu lalu, bagaimana ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, ia melihat kain kafan dan peluk kepalanya sudah terletak di tanah. Bahkan Simon Petrus bersama murid-muridnya yang datang ke kubur Yesus melihat bagaimana mayat Yesus Kristus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Di situ bagaimana kita lihat bahwa kebangkitan Kristus mengubah segala sesuatu. Oleh karena itulah, ketika kita baca saat ini bagaimana ketika para murid-murid Tuhan Yesus di dalam sebuah rumah, pintu di saat itu terkunci. Pintu saat itu tidak ada satupun terbuka.
Karena mereka takut oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena ketika kematian Yesus Kristus, orang-orang Yahudi saat itu menganggap bahwa gurunya, para murid-murid Tuhan yang dianggap adalah Mesias itu sudah kalah, sudah mati di atas kayu salib. Dan mereka menganggap bahwa ketika Yesus sudah mati, tidak ada lagi yang disebut dengan namanya Mesias lagi. Makanya mereka sangat takut, mereka sangat gentar. Oleh karena itu mereka mengunci pintu. Karena mereka melihat bagaimana gurunya Yesus Kristus, Mesias agung yang dipercaya bahwa dia adalah Nabi, tergantung di atas kayu salib. Makanya disitulah kita lihat pembacaan kita Tuhan saat ini. Bagaimana ketika mereka merasa ketakutan, mereka mengunci pintu rumah, ruangan tersebut. Tetapi tiba-tiba tampaklah Yesus Kristus hadir. Makanya disitulah Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah itu ia berkata dan menunjukkan apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dirasakan oleh Yesus Kristus, yaitu bekas paku dan lambungnya yang ditusuk oleh tombak. Bagaimana situ Yesus Kristus menunjukkan, bagaimana situ Yesus Kristus memberitahukan bahwa dialah Sang Mesias, gurunya telah tergantung di atas kayu salib. Bukan seperti hantu, bukan seperti alam-alam gaib lain, tetapi dialah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Maka di situ dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya di situ Yesus Kristus mengutus para murid-muridnya untuk menjadi saksi. Tetapi di tengah-tengah saat itu tidak ada Thomas yang disebut Didimus. Makanya ketika murid-murid Yesus memberitahukan kepada Thomas bahwa dia sudah melihat gurunya, sudah melihat Sang Mesias, sudah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Mari kalau kita baca di ayat selanjutnya, bagaimana ketika murid-muridnya memberitahukan, Thomas berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung, aku tidak percaya. Hal itu yang menjadi dasar keimanan Thomas. Bukan Thomas karena meragukan, bukan Thomas tidak percaya sepenuhnya, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Karena kenapa? Dia sendiri yang melihat bagaimana Yesus Kristus di atas kayu salib. Walaupun banyak saksi-saksi yang telah diberitahukan, banyak orang-orang yang sudah melihat, bertemu Tuhan Yesus. Bahkan dari ibu Tuhan Yesus itu, Maria Magdalena, sudah memberitahukan. Simon Petrus sudah memberitahukan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus sudah memberitahukan. Dia belum percaya diri. Dia belum mempercayai bahwa benar Yesus itu bangkit sebelum dia melihat. Makanya 8 hari kemudian ketika murid-murid berkumpul, di situ ada Thomas. Thomas sedang bersama-sama dengan mereka. Dan kejadian itu seperti yang dilakukan oleh para murid-muridnya sebelumnya. Mereka mengunci pintu rumah tersebut dan berdiri di situ Tuhan Yesus dan berkata seperti mereka pertama kali bertemu. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Artinya Tuhan memberikan kedamaian, memberikan shalom-Nya bagi mereka semua. Dan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu ke dalam bekas lubang pakuku dan ke dalam lambungku. Dan dari situlah Thomas mengerti. Thomas melihat dan menjadi imannya sangat kuat bahwa dia benar-benar melihat bahwa Yesus Kristus, Sang Gurunya, Sang Mesias sudah bangkit. Maka Yesus berkata kepada Thomas dan kepada seluruhnya, Yesus kepadanya, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya disinilah kita sebagai umat Kristen saat ini, kita dituntut menjadi saksi iman yang membawa damai sejahtera, membawa shalom-Nya Tuhan bagi Indonesia ini. Maka bagaimana sini kita lihat kisah dari firman Tuhan dicatat di dalam Alkitab saat ini. Bagaimana kisah tentang kesaksian para imam-imam, kesaksian para pembawa-pembawa berita, kesaksian para orang-orang membawa damai sejahtera, yang telah melihat, yang telah percaya, yang telah merasakan kasih Kristus.
mereka tidak pernah mundur keimanan mereka. Karena dasar dari iman, di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita rasakan dan sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya iman itu berada dari apa yang kita rasakan, kita terima, yang kita dapatkan. Dan setiap kita membaca firman Tuhan, kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang selamat. Kita mengimani Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi kita tidak pernah melihat, kita belum pernah bertemu Tuhan Yesus, tetapi kita punya iman. Artinya disitulah, ketika Yesus Kristus menaruhkan Roh Kudus bagi kita, ketika Yesus Kristus menaruhkan kuasanya bagi kita, kita menjadi saksinya. Maka dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yohanes 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Disitulah Tuhan Yesus berkata bahwa ketika Yesus Kristus memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penguat bagi kita, kita menjadi jadi saksi. Kita dituntut menjadi saksi. Oleh karena itulah, dari tema kita saat ini, kita dituntut oleh Tuhan menjadi saksi iman dalam membawa pemberitaan damai sejahtera. Artinya saat ini kita menjadi saksi iman. Kita sudah mengerti, kita sudah memahami firman Tuhan. Bahkan kita dari kecil sudah diajarkan firman Tuhan. Dan kita sudah mengaku percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat kita dalam pengakuan iman kita. Oleh karena itu saat ini, kita dituntut, kita sudah menjadi saksi, membawa damai sejahtera bagi Allah, membawa damai sejahtera bagi Indonesia saat ini. Bagaimana caranya kita menjadi saksi? Kita menjadi saksi dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita menjadi saksi, kita memberikan suatu contoh, teladan bagi sekitar kita. Di saat musim corona saat ini, virus corona saat ini, kita beribadah dalam rumah masing-masing. Tetapi bukanlah kita cuma hanya diam di rumah, tetapi kita bisa menjadi sebuah saksi. Kita menyaksikan kasih Tuhan. Hidup kita menjadi contohnya Tuhan, menjadi teladannya Tuhan, cerminnya Tuhan bagi Indonesia saat ini, khususnya di lingkungan kita saat ini. Oleh karena itulah, Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan, di minggu Paskah kedua ini, kita diajarkan bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus, hidup kita sudah diubahkan, hidup kita sudah dimenangkan, kita menang dan dikalahkanlah maut, dosa. Tuhan sudah turun dalam kerajaan maut, dan Tuhan sudah bangkit. Bahkan Tuhan sudah naik ke atas sorga, menyediakan rumah bagi kita. Oleh karena itu, kita saat ini di dunia ini, kita berlomba-lomba menjadi saksi iman dalam membawa pembawaan berita damai sejahtera bagi dunia saat ini, khususnya negara kita Indonesia, baiknya juga bagi lingkungan di mana kita berada, supaya cinta kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biar firman ini menunjuk kita hari lepas hari. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar Bapa. Biar Tuhan, melalui firman saat ini Bapa, kami diajarkan bahwa kami merupakan jadi saksi iman dalam membawa damai sejahtera-Mu Bapa di tengah-tengah di mana kami berada. Hamba-Mu seperti bicara Bapa, biar kuasa Roh Kudus Bapa memampukan kami semua Tuhan, menjalankan dan melaksanakan setiap perintah-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu yang agung, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.